Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Manis Fauziah dengan NIM 020 dari Prodi Manajemen kelas 3A1 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai implementasi kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Yang kita bahas yang pertama yaitu pengertian, tujuan, dan instrumen kebijakan fiskal. Yang kedua, pengertian, tujuan, dan instrumen kebijakan moneter. Yang ketiga, perbedaan kebijakan fiskal dan moneter. Yang keempat, bagaimana penerapan kebijakan fiskal dan moneter di Indonesia. Langsung saja berikut penjelasannya. Kebijakan fiskal. Menurut definisi kebijakan fiskal, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, memiliki arti berkenaan dengan urusan pajak atau pendapatan negara. Dalam konsep ekonomi, kebijakan fiskal memiliki arti tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi yang terkait dengan pengaturan pendapatan dan belanja negara atau pengeluaran negara. Dalam prakteknya, yang menjalankan kebijakan fiskal adalah pemerintah dipimpin oleh presiden dan dijalankan secara operasional oleh Kementerian Keuangan dan menteri-menteri terkait. Tujuan kebijakan fiskal yang pertama yaitu untuk meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, mendorong tumbuhnya lapangan kerja sehingga mengurangi pengangguran. Yang ketiga, menjaga stabilitas harga sehingga menekan inflasi. Dan yang terpenting keempat adalah menciptakan stabilitas ekonomi. Instrumen kebijakan fiskal. Ada dua instrumen kebijakan fiskal, yaitu pengeluaran negara dan penerimaan negara. Pengeluaran negara merupakan semua pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk berbagai kegiatan operasional pembangunan dan kegiatan lain yang dilakukan oleh negara. Ada 4 bentuk pengeluaran negara. Yang pertama yaitu belanja rutin. Yang kedua, belanja pembangunan. Yang ketiga, subsidi. Yang keempat, insentif. Pengeluaran negara yang pertama yaitu belanja rutin terkait dengan pengeluaran untuk operasional negara, misalnya membayar gaji. Yang kedua, belanja pembangunan terkait dengan upaya untuk membangun suatu negara, misalnya membangun infrastruktur. Yang ketiga, subsidi, yaitu terkait dengan pemberian bantuan kepada masyarakat kepada negara secara tidak langsung lewat pemotongan harga biaya. Yang keempat, insentif merupakan pemberian bantuan uang kepada rakyat oleh negara secara langsung, misalnya bantuan langsung tunai atau BLT. Penerimaan negara merupakan berbagai sumber penerimaan yang dapat dijadikan alternatif untuk mengisi kas negara. Berikutnya ada 4 sumber penerimaan negara. Penerimaan negara yang pertama yaitu ada pajak. Pajak merupakan pungutan wajib dari pemerintah atau dari negara kepada rakyat. Penerimaan negara yang kedua yaitu ada bea cukai, merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap barang impor ataupun ekspor serta terhadap barang-barang tertentu yang diatur khusus oleh Undang-Undang Dasar.
Penerimaan negara yang ketiga yaitu ada PNBP atau penerimaan negara bukan pajak. Misalnya penerimaan negara berasal dari sitaan atau denda dan lainnya. Penerimaan negara yang keempat yaitu ada hutang dan hibah. Hutang merupakan pinjaman yang diberikan kepada negara dari pihak ketiga, sedangkan hibah merupakan pemberian yang diberikan kepada negara. Selanjutnya kita akan membahas kebijakan moneter. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, moneter artinya mengenai atau berhubungan dengan keuangan. Namun secara ekonomi, kebijakan moneter memiliki arti kebijakan yang diambil oleh negara, dalam hal ini otoritas moneter, otoritas keuangan untuk menjaga stabilitas ekonomi negara dengan cara melakukan pengaturan terhadap peredaran uang. Pelaksana kebijakan moneter adalah Bank Sentral di Indonesia yang dijalankan oleh Bank Indonesia. Tujuan kebijakan moneter. Ada 4 tujuan kebijakan moneter. Yang pertama yaitu untuk menjaga stabilitas ekonomi negara, dan yang kedua menjaga keseimbangan neraca pembayaran, dan yang ketiga menjaga stabilitas harga terhadap inflasi, yang keempat mendorong tumbuhnya lapangan kerja baru. Instrumen kebijakan moneter. Ada 3 instrumen kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan diskonto. Yang kedua, kebijakan operasi pasar terbuka. Yang ketiga, kebijakan cadangan kas. Kebijakan diskonto. Kebijakan diskonto merupakan kebijakan yang diambil alih oleh Bank Sentral, dalam hal ini melakukan penetapan nilai suku bunga yang harus dibayarkan oleh Bank Umum kepada Bank Sentral. Dengan kata lain, kebijakan diskonto merupakan kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan mematok nilai suku bunga. Bank Indonesia melakukan penyesuaian suku bunga setiap sebulan sekali. Yang kedua, kebijakan operasi pasar terbuka. Kebijakan ini terkait upaya Bank Sentral untuk menjaga stabilitas nilai tukar mata uang dalam negeri atau rupiah terhadap mata uang asing. Bank Indonesia melakukan campur tangan terhadap jalannya perdagangan di pasar modal dan juga di pasar keuangan. Campur tangan ini berupaya untuk menjaga agar nilai tukar rupiah dan nilai pasar modal stabil. Yang ketiga, kebijakan cadangan kas. Kebijakan cadangan kas ini merupakan penetapan nilai cadangan yang harus dimiliki oleh Bank Umum. Dalam hal ini, Bank Indonesia menetapkan jumlah minimum cadangan kas yang harus ada di dalam sebuah bank. Kebijakan ekspansif dan kebijakan kontraktif. Kebijakan ekspansif merupakan kebijakan yang diambil dengan satu tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan lapangan kerja, dan mendorong investasi dan tumbuhnya daya beli masyarakat. Kebijakan ini diambil pada saat kondisi ekonomi mengalami penurunan. Seperti pada saat ini, ketika kita menghadapi pandemi COVID-19, negara mengambil kebijakan ekspansif baik fiskal maupun moneter yang bertujuan agar daya beli masyarakat semakin meningkat. Sekarang kita akan membahas kebijakan ekspansif fiskal. Kebijakan ini ditempuh untuk meningkatkan pengeluaran pemerintah dan mengurangi penerimaan pemerintah dari sektor pajak.
pemerintah akan meningkatkan pengeluarannya di saat yang sama. Pemerintah akan mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan oleh masyarakat. Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap agar daya beli meningkat mengingat beban pajak berkurang. Jika dilihat dari sisi kebijakan ekspansif moneter, diambil dengan cara mengurangi suku bunga dan mengurangi jumlah cadangan kas pada bank-bank umum. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong jumlah uang yang beredar di masyarakat karena bertambahnya jumlah uang yang beredar di masyarakat membuat masyarakat bergairah untuk melakukan belanja sehingga daya belinya meningkat. Dengan mengurangi nilai bunga, maka masyarakat enggan menabung, mengingat bunganya rendah di saat yang sama. Masyarakat juga akan sangat terbantu karena bunga bank yang rendah membuat mereka mudah melakukan aktivitas bisnis. Kebijakan ekspansif dilakukan secara bersama-sama, baik ekspansif moneter maupun ekspansif fiskal. Mengingat kebijakan moneter dan kebijakan fiskal merupakan satu kebijakan yang utuh yang dilakukan oleh sebuah negara walaupun dijalankan oleh institusi yang berbeda. Berikutnya, kebijakan kontraktif. Kebijakan kontraktif ini disebut sebagai kebijakan pengetatan. Pemerintah melakukan kebijakan pengetatan dikarenakan terjadinya laju inflasi yang tinggi. Harga-harga mengalami kenaikan yang mengakibatkan terjadinya penurunan daya beli pada masyarakat. Kebijakan kontraktif secara fiskal dilakukan dengan cara mengurangi belanja negara, menaikkan pajak, dan mengurangi subsidi. Sedangkan dari sisi moneter kebijakan kontraktif dilakukan dengan cara menaikkan suku bunga, menaikkan cadangan kas di dalam bank umum. Dengan menaiknya suku bunga, diharapkan jumlah uang yang beredar semakin menurun. Begitu juga dengan menaikkan cadangan kas dalam bank umum, membuat bank berhati-hati dan sangat selektif dalam memberikan kredit karena mereka punya batas cadangan kas yang harus dijaga, sehingga uang yang ada di dalam kas bank tidak digunakan untuk menyalurkan kredit secara keseluruhan kepada masyarakat. Perbedaan kebijakan fiskal dan moneter. Sejatinya, kebijakan fiskal dan moneter memiliki tujuan yang sama, yaitu membangun dan menjaga stabilitas perekonomian sebuah negara. Namun, dalam prakteknya, memiliki sedikit perbedaan. Dari sisi pelaksana, kebijakan fiskal dilaksanakan oleh pemerintah, dalam hal ini presiden yang dibantu oleh para menterinya, sedangkan kebijakan moneter dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Dari sisi instrumen kebijakan fiskal dan instrumen kebijakan moneter. Instrumen kebijakan fiskal adalah aspek pengeluaran negara dan penerimaan negara. Sedangkan instrumen utama kebijakan moneter adalah penetapan nilai suku bunga, penetapan cadangan kas pada bank umum, dan operasi pasar terbuka. Lantas, bagaimana penerapan kebijakan fiskal dan moneter di Indonesia? Kita tahu hari ini kita sedang menghadapi kondisi pandemi COVID-19. Pandemi ini telah membuat perekonomian mengalami penurunan. Untuk menghadapi kondisi tersebut, maka pemerintah menerapkan kebijakan ekspansif, yaitu sebuah kebijakan yang berupaya
untuk mengatasi penurunan kondisi perekonomian. Kebijakan ekspansif secara fiskal ditunjukkan dengan meningkatkan pengeluaran negara. Negara meningkatkan anggaran pengeluarannya dengan berbagai cara. Negara memberikan insentif kepada rakyat untuk menghadapi kondisi pandemi ini. Berdasarkan data yang diperoleh, diketahui bahwa 22,3% pengeluaran negara meningkat pada periode bulan April sampai dengan Juni 2020. Sedangkan pada bulan Juli sampai dengan September, pengeluaran negara meningkat sebesar 16,9%. Angka ini jelas menunjukkan bahwa dari sisi fiskal, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan ekspansif. Sementara dari sisi moneter, kebijakan ekspansif dilakukan dengan mengurangi nilai suku bunga atau menurunkan suku bunga. Dari data yang dirilis oleh BPS dan Bank Indonesia, diketahui bahwa suku bunga Bank Indonesia pada Desember 2018 adalah sebesar 6%. Pada Desember 2019 adalah sebesar 5%. Sedangkan Januari 2020, suku bunga yang ditetapkan Indonesia masih stabil, yaitu di angka 5%. Sedangkan pada periode bulan Juli sampai dengan Oktober 2020 selama 3 bulan berturut-turut, nilai suku bunga Bank Indonesia turun menjadi angka 4%. Hal ini jelas menunjukkan bahwa terjadinya penurunan nilai suku bunga dari periode 2018 ke periode 2020. Ini menunjukkan bahwa Bank Indonesia benar-benar menerapkan kebijakan ekspansif. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.